Dampak COVID-19 pengerjaan tol tebing tinggi Parapat terhambat. BNN Provinsi Sumut temukan 8 hektar ladang ganja di Mandailing Natal. Labuhan Batu Selatan terpilih sebagai Kabupaten Bebas Pungli. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, puluhan pekerja PT Waskita Karya masih diharuskan menjalani karantina oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi. Akibatnya proses pengerjaan pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Parapat terhambat. Sebanyak 32 pekerja proyek pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Parapat menjalani karantina di Gedung Training Center Kota Tebing Tinggi. Sebelumnya, para pekerja yang berasal dari Provinsi Lampung tersebut dijemput tim gugus tugas di kantor PT Waskita Karya karena dianggap tidak melakukan isolasi mandiri saat tiba di Kota Tebing Tinggi. Sementara itu, manajer proyek pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Parapat Zona 1A, Agus Herijanto mengatakan pihaknya telah menjalankan protokol kesehatan COVID-19 yang ditetapkan perusahaan. Menurut Agus, seluruh pekerja tersebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan dari daerah asal dan sesampainya di Kota Tebing Tinggi mereka menjalani rapid test yang hasilnya non-reaktif COVID-19. Jadi gini Pak, yang kemarin itu sebetulnya dari pihak Waskita dari sebelum berangkat ke Tebing Tinggi orang-orang itu sudah dilaksanakan tes atau minta surat keterangan sehat dari rumah sakit setempat. Setelah sampai di Tebing Tinggi, kita setelah istirahat 1 hari, kita sudah lakukan tes rapid semua dan hasilnya non-reaktif. Kemudian setelah non-reaktif, kita panggil ke kantor untuk induksi. Jadi apa-apa yang dilaksanakan dan apa yang harus dijaga pelaksanaan pekerjaan selama pandemi COVID ini. Rencananya 32 pekerja tersebut akan menjalani karantina selama 14 hari. Hal ini berdampak terganggunya proses pengerjaan pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Parapat. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pembagian bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 kepada ribuan warga di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, ditemukan banyak nama penerima ganda dengan satu alamat yang sama. Diduga data tersebut terjadi kesalahan di Kementerian Sosial. Beginilah suasana di Jambur Haleluya di Jalan Bunga Rampe Raya, Kota Medan. Ribuan warga berdesak-desakan untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai yang disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada warga terdampak COVID-19 sebesar Rp600.000. Pembagian yang dilakukan oleh PT Pos tidak menerapkan protokol kesehatan dan tidak terlihat satupun petugas kepolisian yang mengamankan jalannya pembagian bantuan langsung tunai tersebut. Bahkan sebagian warga terlihat tidak menggunakan masker saat melakukan antrian pencairan bantuan langsung tunai tersebut. Selain itu, di lokasi juga ditemukan beberapa nama ganda sebagai penerima uang tunai bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi itu mungkin ada salah input. Jadi terhadap data yang ganda itu, apabila penerima datang untuk mencarikan dananya, kami akan memeriksa nomor induk KTP-nya. Jadi misalnya kalau ada dua data di sana, tapi di sana ada 2 NIK walaupun 2 nama, tapi dua nomor induk yang berbeda. Jadi nomor induk kartu yang sama dengan di surat pemberitahuan akan kami bayarkan, tapi kalau tidak sama tidak akan kami bayarkan. Pihak panitia pembagian BLT mengatakan PT Pos akan tetap membayarkan nama dan nomor induk kependudukan sesuai data yang telah diinput oleh Kementerian Sosial yang terdata di kartu undangan. Data ganda ini diduga terjadi kesalahan di Kementerian Sosial karena PT Pos hanya menyalurkan sesuai data yang diberikan. Sebanyak 1.540 penerima bantuan langsung tunai tahap 1 dan tahap 2. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 hasil pemeriksaan swab test di Simalungun masih terus bertambah. Hingga kini pasien COVID-19 bertambah sebanyak 2 orang. Keduanya merupakan pasien PDP yang dirawat di Rumah Sakit Umum Perdagangan sejak 4 Juni 2020 lalu. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragi melalui Humas Gugus Tugas Akmal Siregar menyampaikan bahwa update Kamis pagi tanggal 11 Juni 2020, pasien COVID-19 di Simalungun bertambah sebanyak 2 orang. Keduanya merupakan pasien status PDP yang dirawat di Rumah Sakit Umum Perdagangan. Keduanya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan hasil swab yang dikeluarkan oleh Laboratorium Swab RSUD Perdagangan dengan tes cepat molekuler atau TCM. Pasien tersebut merupakan warga Kecamatan Bandar Huluan, di antaranya laki-laki berusia 44 tahun dan perempuan berusia 45 tahun. Keduanya merupakan pasien status PDP yang telah dirawat di RSUD Perdagangan sejak tanggal 4 Juni 2020 lalu. Dengan penambahan 2 orang warga Simalungun positif COVID-19 hasil swab, total positif COVID-19 yang dirawat berjumlah 14 orang dan 11 orang dinyatakan sembuh. Tanggal 11 bulan Juni 2020, posisi di Kabupaten Simalungun positif COVID bertambah 2 orang. 2 orang ini merupakan laki-laki dan perempuan warga Kecamatan Bandar Huluan. Yang keduanya ini merupakan pasien PDP yang sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan. Dan kemarin hasilnya dinyatakan positif melalui tes cepat molekuler yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Perdagangan, sehingga pasien kasus positif swab yang dirawat di Kabupaten Simalungun bertambah menjadi 14 orang. Posisi pasien yang sembuh dari swab positif COVID-19 sebanyak 11 orang dan 1 orang lagi meninggal pasien COVID-19. Menindaklanjuti kasus ini, Ketua Gugus Tugas sudah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas di Kecamatan Bandar Huluan untuk melakukan tracking di area wilayah tempat tinggal masing-masing dan keluarga inti pasien guna memutus penyebaran COVID-19. Dosisi Marmata melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Binjai melakukan sosialisasi dengan cara membagikan masker kepada pengguna jalan. Sosialisasi perwal ini akan berlangsung selama 3 hari. Salah satu lokasi yang dijadikan sebagai titik sosialisasi peraturan wali kota terkait penggunaan masker di persimpangan lampu merah yang berada di depan kantor wali kota Binjai. Sejumlah petugas gabungan membagikan masker secara gratis kepada pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Petugas juga mengingatkan pengguna jalan bahwa akan diberikan sanksi jika masih tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Kepala BPBD Kota Binjai Ahmad Yani mengatakan bahwa perwal ini dibuat untuk kesiapan pemerintah dan warga Kota Binjai dalam menghadapi normal baru. Dalam perwal juga diberikan sanksi pencabutan identitas tempat tinggal hingga pencabutan izin usaha dan akan mulai diberlakukan pada Senin besok. Untuk sosialisasi kita lakukan selama 3 hari dengan membagikan kurang lebih 20.000 masker di 6 titik selama 3 hari, sambil kita terus menginstruksikan kepada masyarakat bahwa mereka harus menggunakan protokol kesehatan yang sudah diatur di dalam peraturan wali kota tersebut, bahwa masyarakat harus tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker apabila keluar rumah.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Razia gelandangan dan pengemis serta manusia silver di Kota Medan diwarnai aksi kejar-kejaran dan perlawanan. Sebanyak 36 gepeng dan 7 manusia silver terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ini dia aksi kejar-kejaran antara petugas Dinas Sosial Kota Medan dengan para gepeng serta manusia silver di Jalan Sudirman Medan, Sumatera Utara. Keberadaan mereka sering meresahkan dan tak jarang mengganggu pengguna jalan di persimpangan lampu merah. Mengetahui kedatangan petugas, para gepeng dan manusia silver langsung kocar-kacir. Berusaha kabur, sejumlah gelandangan pun terlibat aksi tarik-menarik dengan petugas, serta sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan orang tua pengemis yang menolak anaknya dibawa. Meski di tengah pandemi COVID-19, petugas Dinas Sosial tetap melaksanakan tugasnya guna memberikan rasa nyaman kepada masyarakat Kota Medan. Dalam razia ini, petugas berhasil menjaring sebanyak 36 penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. 7 diantaranya manusia silver yang keberadaannya sedang menjamur di Kota Medan. Operasi terhadap penanganan daripada pemberdayaan masyarakat kesejahteraan sosial atau PMKS, di mana dalam hal ini telah beberapa yang kita jaring sebanyak 36 PMKS yang terdiri dari 28 pria serta 8 orang putri. Nah, dari ini semua ada jenis-jenis yang kami dapatkan masih seputaran daripada manusia silver, itu ada anak, ada 7 ya, ada 7 serta ya di masyarakat ataupun yang anak-anak yang berada di jalanan. Gelandangan yang terjaring razia itu dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Medan untuk didata dan diberikan pembinaan. Bagi para gepeng yang sudah terjaring lebih dari 1 kali, akan dikirimkan ke panti sosial milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sebanyak 8 hektar ladang ganja ditemukan BNN Provinsi Sumatera Utara di 2 desa yang berada di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penemuan 8 ton daun ganja ini, petugas tidak berhasil menangkap pemilik ladang tersebut. Beginilah suasana perjalanan petugas gabungan BNN Provinsi Sumatera Utara. Petugas harus menempuh perjalanan selama 6 jam menuju lokasi ladang ganja. 8 hektar ladang ganja yang ditemukan terbagi dalam 3 lokasi berbeda, yakni 2 ladang di Desa Banjar Lancat dan 1 ladang di Desa Surabaya, Kabupaten Mandailing Natal, dengan jumlah lebih kurang 8.000 batang pohon ganja. Ladang ganja yang ditemukan terletak jauh dari pemukiman warga, dan untuk sampai di lokasi, petugas harus berjalan kaki menyusuri sungai di tengah hutan selama 6 jam, karena lokasi ladang ganja berada di wilayah perbukitan. Penemuan ladang ganja tidak terlepas dari informasi yang diperoleh petugas dari warga, yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas BNNP Sumatera Utara, bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas tidak menemukan pelaku yang menanam ganja, namun identitasnya sudah diketahui dan dalam pengejaran petugas. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Brigjen Pol Atrial mengatakan, dari 3 ladang yang ditemukan, total ganja yang disita ditaksir beratnya mencapai 8 ton dan langsung dilakukan pemusnahan di lokasi. Selain itu, petugas juga menemukan beberapa batang daun ganja dan dibawa ke kantor BNNP Sumatera Utara guna proses penyidikan. Pemusnahan ini berawal dari ada informasi masyarakat, kemudian kita juga bekerja sama dengan Geoparsial untuk menentukan koordinat. Jadi ada informasi bahwa di pegunungan ini ada sebagian masyarakat sini yang menanam ganja. Oleh karena itu, kita bersinergi dengan TNI, khususnya dari Kodim Tapanuli Selatan maupun dari Polres Madinah, bersama dengan jajaran BNK Madinah, melaksanakan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan kita memang ditemukanlah lebih kurang di lokasi sekarang ini ada lebih kurang 4 hektar, 4 hektar ladang ganja. Kemudian nanti ada lokasi kedua, itu lebih kurang juga 2 hektar. Dan ada lokasi yang ketiga juga, atau ada 1 tim lagi, itu lebih kurang 2 hektar juga. Jadi lebih kurang ada 8 hektar. Hingga kini, petugas BNN masih menyelidiki kasus dan mencari pemilik ladang ganja tersebut. Hendra Rangkuti melaporkan untuk Eva Rina TV.
Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap 2 orang terdakwa atas kasus pemilikan narkoba. Vonis ini jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yakni 3 tahun penjara. Majelis Hakim yang diketuai oleh Salomo Ginting dibantu Hakim anggota Dedi dan Rizal menjatuhkan vonis rehabilitas terhadap 2 terdakwa AR dan RR warga Tanjung Balai. Keduanya menjalani rehabilitas di Pusat Rehabilitasi BNN di Deli Serdang. Putusan majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun. Atas putusan ini, Sutan Sinomba Parlaungan selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pimpinannya. Kedua terdakwa ini ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai pada 26 Oktober 2019 lalu di salah satu sebuah kamar hotel dan ditemukan sabu seberat 0,04 gram dan alat hisap sabu. Dan dari hasil pengembangan di rumah terdakwa AR, ditemukan kembali barang bukti serbuk pil ekstasi seberat 7,4 gram. Terhadap putusan yang dibacakan baru tadi di Majelis Hakim PN Tanjung Balai Asahan, kita menyatakan sikap untuk pikir-pikir. Jadi selama 7 hari kita untuk menentukan sikap putusan terhadap AR dan RR. Namun dalam dakwaan, penyidik Satres Narkoba Polres Tanjung Balai tidak menyebutkan barang bukti hasil pengembangan tersebut, namun menyertakan keterangan dari BNN untuk dilakukan rehabilitas. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Dina TV. Pemirsa, guna mengoptimalkan pilot proyek daerah kabupaten yang bebas pungli, Tim Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara kunjungi Labuhan Batu Selatan untuk memberikan arahan dan bimbingan serta bersinergitas. Kabupaten Labuhan Batu Selatan terpilih menjadi salah satu kabupaten kota di Sumatera Utara yang bebas pungli. Hal tersebut disampaikan dari hasil rapat Tim Saber Pungli Provinsi beberapa waktu lalu. Penilaian ini sendiri dinilai dari beberapa aspek, di antaranya tingginya partisipasi tokoh masyarakat dan aparatur negara dalam pencegahan pungli dan rendahnya laporan terkait pungli itu sendiri. Asisten Bidang Pengawasan Kejati Sumatera Utara Didi Suhardi selaku Ketua Pelaksana 2 Saber Pungli Sumatera Utara menjelaskan kedatangan pihaknya untuk memberi arahan dan bimbingan agar upaya saber pungli di Labuhan Batu Selatan lebih optimal. Ini adalah kunjungan Tim Saber Pungli UPP Provinsi Sumatera Utara. Kita bersinergitas dengan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan tim Saber Pungli UPP Kabupaten Labuhan Batu untuk bisa lebih optimal lagi di dalam mencapai tujuan terkait dengan setelah dicanangkannya sebagai pilot proyek kabupaten yang bebas pungli. Sewaktu rapat kerja di Samosir, salah satu dari kabupaten di Sumatera Utara ini, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, telah mencanangkan kabupaten bebas pungli, bebas dari pungutan liar. Sementara Bupati Labuhan Batu Selatan Wildan Aswan Tanjung bersyukur atas ditunjuknya Labuhan Batu Selatan menjadi salah satu dari 4 daerah di Provinsi Sumatera Utara yang bebas pungli. Pihaknya akan mengoptimalkan layanan online di seluruh pelayanan masyarakat untuk mempersempit peluang tindak pidana pungli. Ya, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali yang namanya Labuhan Batu Selatan masuk dalam kategori pilot project. Ya, mudah-mudahan dalam saber pungli ini dapat kita junjung tinggi bahwasanya saber pungli tidak ada, maksudnya sifatnya tidak ada pungutan liar di Labuhan Batu Selatan ini.
tanggapannya sangat positif. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.